Yang itu ribu na? Yuki. Iya. Gini. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan kitab Hillatus Syabab Fid Darsis Tsamin, pada pelajaran yang ke-8. Adabul libas, etika berpakaian. Itu deh, etika berpakaian. Kemarin sudah dikaji ijtahid daiman fi tahsini hayatika wa nadhafati thiyabika fa inna nadhafata thiyabi unwanul adabi wa la tadu thiyabaka. Jangan. Fala tadu thiyabaka fi amkinatin mutaaddidatin minal baiti bal yajibu an turattibaha kullaha fi makanin wahidin liyashul 'alaika tanawuluha. Bersungguh-sungguhlah selalu dalam memperbaiki penampilanmu, wa nadhafati thiyabika, dan membersihkan pakaianmu, fa inna nadhafata thiyabi, karena sesungguhnya bersihnya pakaian, unwanul adabi, merupakan simbol tanda adab. Wala tadu thiyabaka, dan jangan kamu meletakkan pakaian-pakaianmu fi amkinatin mutaaddidatin, di berbagai macam tempat yang berbeda-beda, minal bait, di dalam rumah, dari rumah. Bal yajibu an turattiba kullaha, akan tetapi wajib engkau merapikannya, fi makanin wahidin, dalam satu tempat. Lihat kenapa? Liyashul 'alaika tanawuluha, agar mudah bagimu di ini yang kelompok 1 dalam ki Ustazah, di dalam ki kelas B1 ya, tidak dalam kelas, tidak aja orang. Saya di situ cuma pindah ke karena mau kecas HP ku. Boom. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Ilbas minas thiyabi ma hadara. Ilbas minas thiyabi. Ilbas itu isim fi'il huruf. Kalau dia fi'il apa? Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Labisa yalbasu. Coba tasrif. Labisa yalbasu lubsan wa mal fahuwa labisun wa dzaka malbusun. Ilbas la talbas malbasun.
ilbas fi'lul amri mabniun ala sukun. Fi'il itu ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi hukumnya mabni, fi'il amar hukumnya juga mabni, fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab, kecuali fi'il mudhari yang berakhiran nun niswa dan berakhiran nun taukid. Nun niswa ada 2. Nun niswa itu nun yang menunjukkan makna banyak perempuan. Nun niswa, banyak perempuan. Apa itu domir hunna dan antunna? Ketika fi'il mudhari yang domir hunna dan antunna berarti dia dihukumi mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Tasrif coba. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribuna. Lam fi'ilnya berharokat apa? Sukun, berarti dia mabni sukun. Nanya di situ fa'il. Nanya fa'il. Ilbas, pakailah. Fa'il dari ilbas itu adalah mustatir. Ketika dia fil amar itu selalu fa'ilnya berupa domir mustatir. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Domir apa? Domir anta. I'rab ilbas minas siyabi ilbas fi'lul amri mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Labisa itu sahih atau mutal? Kalau dari segi sorofnya sahih atau mutal? Sahih. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Ilbas minas thiyabi, pakailah dari pakaian-pakaian. Mina isim fil huruf. Dia huruf apa? Huruf jar sebutkan. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Huruf min di sini berarti dari atau termasuk. Tapi kan biasa dikenal dengan min, bukan mina. Karena di sini bertemunya 2 sukun, maka sukun yang pertama diharokat. Mina mabniun ala sukun wa hurrikat bil fathati lil tiqais sakinain, dan diberikan harokat fathah karena bertemunya 2 sukun. Asyabi, karena ada huruf jar min, berarti kata setelahnya itu dijar. Itulah sebabnya asyabi dibaca majrur, sebab dia menjadi majrur bimin. Asyabi majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Jam'ut taksir dari mana? Dari kata saubun, saubani, thiyabun. Saubun ismun mufrad, saubani isim musanna, thiyabun jamak taksir. Ma, apa yang dipakai? Ma hadar. Berarti ma di situ adalah apa kedudukannya ma? Apa yang dipakai? Yang ada dari pakaian, berarti ma itu kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Setiap isim mausul itu punya aid dan punya juga sila mausul. Apa itu sila mausul? Sila mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Sebab isim mausul itu tidak ma'rifah. Tidak ma'rifah ketika tidak ada sila mausulnya. Makanya dikatakan isim mubham, masih samar-samar. Nanti ada sila mausulnya baru dikatakan dia isim ma'rifah. Belum lengkap kalau cuma isim mausul. Isim mausul tanpa sila mausul itu belum lengkap. Makanya setiap ada isim mausul pasti ada sila mausul. Sila mausul itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul dan punya juga aid. Apa itu aid? Adalah isim dhamir yang kembali kepada isim mausul.
Hadara isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Tadi ma-nya situ apa tadi? Isim mausul mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Mabni apa? Mabni sukun. Isim mausul terbagi berapa? Nah, isim mausul itu terbagi dua. Ada namanya isim mausul musyarak, ada namanya isim mausul khos. Isim mausul musyarak itu ma dengan man. Ma itu li ghairi akil, man itu lil akil. Isim mausul khos itu ada dua. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu ada tiga. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jama. Muannas juga ada tiga. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jama. Coba sebutkan semua. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, man. Itu semua namanya isim mausul. Hadara fi'lun madin. Aina fa'iluhu? Mana fa'ilnya hadara? Sesuatu yang ada. Apa yang ada? Sesuatu. Berarti fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Hadara ini sahih atau mutal? Sahih apa? Bina itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada namanya bina sahih, ada namanya bina mutal. Bina sahih itu ada tiga. Ada namanya bina sahih salim, sahih mudhaf, dan sahih mahmus. Ada juga namanya mutal. Mutal itu ada lima. Ada namanya mutal misal, ada namanya mutal ajwab, ada namanya mutal nakis, mutal lafif mafruk, lafif makrun. Begitu. Ini dikatakan sahih salim sebab dia sunyi dari huruf illat dan tidak sunyi dari huruf hamzah dan tad'if, tidak mudha'af, tidak tasdid. Sebab kapan dia bertasdid berarti itu namanya sahih mudha'af. Kapan ada hamzahnya berarti itu namanya sahih mahmuz. Kapan ada huruf illatnya berarti dia mutal. Huruf illatnya di fa fi'il namanya mutal. Misal huruf illatnya di ain fi'il namanya mutal ajwab. Huruf illatnya di lam fi'il namanya mutal nakis. Huruf illatnya di fa fi'il dan lam fi'il itu namanya lafif mafruk. Huruf illatnya di ain fi'il dan lam fi'il itu contohnya itu namanya lafif makrun. Contohnya apa semua? Sahih salim contohnya jalasa. Sahih mudhaf contohnya madda. Sahih mahmus contohnya qara'a. Sahih mutal misal contohnya wa'ada. Mutal ajwaf contohnya qala qoma. Mutal nakis contohnya roma, rodiya, khosya, apalagi goza. Itu semua mutal nakis. Kalau lafif mafruk contohnya waqo, apalagi? Apalagi? Waqo apalagi? Wah. Cari nantinya apa fi'il dalam fi'il. Kalau lafif makrun syawa, rawiya, rawa, itu semua. Jadi harus dihafal itu jangan cuma sorof. Untuk membaca kitab itu, 1 harus tahu nahwu, 2 harus tahu sorof, 3 harus perbanyak mufradat, 4 harus sering mutabik, sering tatbik, penerapan, praktek. Karena biar itu tahu kinau sorof, kalau tidak pernah praktek tetap kaku. Biar itu banyak mufradata, tapi kalau tidak nahu sorofnya, pintar bahasa tapi tidak pintar kaidahnya. Lanjut, ilbas minasya bima hadara wala takun anidan. Wahnya situ isim fi'il huruf. Tadi ilbas di situ karena dia berawal kalimat berarti itu menunjukkan jumlah ibtidaiyah. Wala wawnya situ isim fi'il huruf. Huruf apa? Bisa dikatakan huruf atau bisa juga dikatakan
Wa istidnaf, tapi cocoknya di sini karena masih baku sambung, masih bersambung anunya kalimatnya, masih ada kaitan dengan sebelumnya, berarti situ wawunya wawu atau harful atfi. Huruf ataf itu apa? Wa, au, fa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin, la, takun. La-nya situ isim fil huruf. Huruf apa? Huruf harfun nahi. Huruf la itu ada namanya la nafi, ada namanya la nahi. La nahi juga sebenarnya itu ada dua. La yang menjazam juga itu ada dua. Lamul amri dengan lamul doa. Namun pada hakikatnya sama-sama menjadi sama-sama pakai la nahi. Tapi maknanya beda. Ada bermakna perintah, ada namanya bermakna doa. Kapan la nahi itu bermakna perintah larangan? Ketika minal a'la ilal adana, dari atasan ke bawahan. La takul fil fas, jangan kau makan di kelas, berarti itu namanya larangan. Tapi kalau hamba berdoa kepada Allah mengucapkan dengan lapas pakai la nahi, berarti itu bukan la nahi namanya, karena kurang adab, kurang ajar namanya kalau pakai istilah la nahi, namanya lamud doa, la yang bermakna doa. Contohnya apa? Apa contohnya? Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami in nasina aw akhtana, jika kami lupa atau berbuat salah. La tu'akhidna, la situ lam nahi, tapi bukan bermakna larangan, tapi namanya lamud doa. Lam doa. Kenapa? Karena itu doa. Jadi kaidahnya itu kalau lamnya, begitu juga nanti ada lamul amri. Ada lamul amri itu? Lamul amri seperti fal yukrim, maka muliakan, maka hendaknya dia memuliakan. Lamul amri juga ada namanya lamul amri, ada namanya lamud doa. Ada juga la fin nahi, ada la fit doa. Begitu. Bagaimana cara membedakan ini perintah, ini doa? Ketika dari atasan ke bawahan itu namanya perintah. Tapi ketika dari bawahan ke atasan itu namanya doa, permohonan. Jadi kalau ada junior tak nanti, kalian sudah pelajari ini, jangan sosok senior. Kalian sudah pelajari. Ada nanti junior tak bilang, ambil kakak dulu anuta, ambil kakak dulu pulpen. Berarti dia sebenarnya dia itu tidak memerintah, dia itu namanya memohon. Maklumi saja dia yang tidak tahu, kita yang tahu maklumi. Jangan mentang-mentang ini junior perintah-perintahkan kamu yang bukan juniornya salah, kamu yang sudah tahu ilmunya tidak diamalkan. Jadi kalau ada junior kan beda itu sebenarnya, junior yang mau perintah sama minta tolong, sekalipun kata-katanya sama, pakai istilah perintah. Kak, ambilkan kak dulu ini, itu perintah itu? Tidak, itu namanya memohon, permohonan. Berarti dia pakai lamud doa sebenarnya begitu. Jadi kita yang harus mengerti, jangan mentang-mentang ada junior minta tolong langsung diponis ini mah perintah, ini kurang ajar. Tidak. Kita bagi orang yang sudah pelajari bahwa tidak selamanya itu sigot perintah menunjukkan perintah, tidak selamanya. Karena juga bermakna doa. Perintah minal a'la ilal adana, doa minal adana ilal a'la. Itu nanti kalian pelajari kalau di kitab Mukhtasar Jiddan. Lanjut, lamnya sini lam apa? Untuk menentukan lam sini, perhatikan kata sesudahnya takun. Itu takun sebenarnya takunu, toh dari kata
Kana yakunu kaunan wa makanan. Coba tasrif. Kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun makanun. Takun sudah jelas di sini ada yang dibuang. Asalnya takunu, tapi di sini tidak ada wawunya. Berarti ini menunjukkan lamnya di sini lam lanahi. Lamnya di sini menunjukkan lanahi. Lanahi itu termasuk amil jazam. Lanahi itu termasuk amil jazam, berarti dia menjazam fi'il mudhari setelahnya. Sehingga bacanya sebenarnya wala takun. Wala takun. Cuma iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, maka huruf illatnya dibuang. Begitu nanti ilalnya. Ada nanti kaidah ilal itu kalau tidak salah, kalau bukan 18 19 kaidah ilal. Nanti insyaallah bulan puasa dipelajari. Kalau kalian pulang ya terus pelajari. Tapi insyaallah secara langsung aja terus. Saya absen nanti. Kalau kalian pulang, kalian kan masih dia wajar kalau pulang. Karena rindu. Tapi nanti kalau naik Selawiyah, naik Alia, jangan pergi pulang atau ke PDF, jangan pergi pulang. Manfaatkan waktumu selama di Mangkosong. Jadi manfaatkan waktumu. Tidak usah melihat teman yang memang enak. Tidak ada yang tidak enak itu kalau misalnya main HP, pasti enak toh? Pasti enak. Apalagi main HP, tidur di rumah baring-baring, enaknya baring-baring, PC sama teman. Apa dikerja? Enak toh? Dibandingkan sama teman yang di sini belajar terus, menghafal belajar terus. Enak tidak belajar? Tidak enak. Tapi la tarub ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan kalian menginginkan, jangan kalian mengharapkan ilmu wa tatrukat ta'ab sedang kalian meninggalkan kepayahan. Kalau tidak mau capek, jangan berharap ilmu. Sebab ilmu itu diperoleh pasti dengan cara capek. Jadi gitu. Belajar terus, manfaatkan waktumu. Kalau ada kata-kata dalam hati, belajar lagi, langsung ingat lagi nasihat-nasihatnya Guru Ta, nasihatnya Ustaz Agus. Proses. Harus itu. Kun saburan dalam menuntut ilmu itu kun saburan, ya bersabarlah. Kun saburan, bersabarlah. Fal asya'ul jamilah, karena hal-hal yang indah itu. Fal asya'ul jamilah, hal-hal yang indah itu tahtaju ila waktin, membutuhkan waktu. Iya. Tidak ada yang indah instan, tidak ada. Pasti sesuatu yang indah pasti menjalani proses yang panjang. Bukan cuma panjang, dengan penuh perjuangan juga. Jadi, insyaallah. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Bagaimana usaha atas sekarang, begitu juga nanti hasilnya. Bagaimana usaha atas sekarang, begitu juga nanti hasilnya. Kalau usaha atas sekarang 50%, pasti nanti hasilnya dipetik pasti 50%. Pasti itu. Tidak mungkin itu usaha atas 50%, hasilnya dapat 100. Usaha atas 50%, pasti 50% didapat dan bisa saja di bawahnya. Jadi bagaimana usaha tak, bagaimana perjuangan tak belajar hari ini, begitu nanti didapat. Wala takun anidan, takun di sini di jazam, berarti lamnya situ adalah lamun nahyi. Lamun nahyi itu termasuk amil jazam. Coba sebutkan huruf jazam. Lam, ma, li wal fal. Sebutkan yang ada di dalam kitab Matan Jurmiyah. Lam wa lam ma wa lam ma wa lam walamul amri walamul amri wa du'ai wala fin nahyi wa du'a. Itu adalah untuk amar, adalah untuk doa. Ada lam untuk amar, ada lam untuk doa. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Takun itu isim fil huruf.
Kalau dia fil apa? Dia fil mudhari dari kata kana. Kenapa dikatakan fil mudhari? Karena berulang huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah apa? Huruf mudhari'ah ta. Huruf mudhari'ah itu ada 4, alif, nun, ya, ta. Alif fungsinya lil mutakallim, nun fungsinya lil mutakallim ma'al ghair, awil mu'adzam nafsahu, apalagi lil mukhatab, ta lil mukhatab, ya, ta lil mukhatab dengan lil ghaibah, ya lil ghaib. Karena di sini berulang ta berarti kemungkinan 2. Bisa saja dia lil mukhatab, bisa saja lil ghaibah. Bisa saja dia mengandung domir anta, bisa saja dia mengandung domir hiya. Kalau mau di sini menganggap, kita anggap di sini domir hiya yang dikandung, berarti kita harus cari marji'ud domirnya, tempat kembali domirnya yang muannas juga. Tapi dari kemarin kita belajar akhlak, guru selalu pakai domir anta. Itu seolah-olah guru itu menasihati langsung kita. Siapa yang baca kitab Hilyatus Syabab, itu seolah-olah guru menasihati langsung. Siapa yang bacanya, dinasihati langsung oleh guru. Berarti di sini domir anta. Takun itu termasuk awamil nawasih, amil pengganggu. Amil nawasih itu masuk kepada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada dan khobar namanya masuk kana dan saudaranya menjadi isim kana dan khobar kana. Sama halnya inna, awalnya mubtada dan khobar masuk isim dan masuk inna, berubah mubtada berubah menjadi isim inna, khobar menjadi khobarnya inna. Itu namanya amil nawasikh. Fungsinya apa kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, menasab isim dan menasab khobar. Coba sebutkan saudaranya kana. Kana, dhalla, bata, soro, laisa, adha, asbah, amsa, madama, mazala, mafatiha, manfakkah, mabariha. Banyak. Jadi takun fi'lun mudhari'un nakis majazumun bila min nahyi wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudhari' sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Aina fa'iluhu? Tidak ada fa'ilnya, sebab ini membutuhkan isim. Wa ismuha dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Mana khabarnya? Anidan. Anidan situ dibaca nasab sebab dia menjadi khabarnya kana. Anidan itu sigot fa'ilun. Sigot fa'ilun itu termasuk sifat musyabbaha bi ismil fa'il. Artinya apa? Wala takun anidan. Jangan keras kepala. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Maksudnya jangan jadi keras kepala. Ilbas minathiya bima hadara wala takun anidan. Pakailah pakaian yang ada dan jangan keras kepala. Begitu. Ada aturan dalam pesantren itu. Ada aturan dalam pesantren bahwa santri tidak boleh pakai, kalau perempuan ya, kalau santri putri tidak boleh pakai celana lepis. Tidak boleh juga pakai celana keluar dari asrama. Tidak boleh pakai celana panjang saja. Tidak boleh pakai celana panjang saja, harus pakai rok atau pakai gamis. Tidak boleh pakai rok apa namanya itu yang terbelah? Rok apa namanya? Span. Pakai ini. Nah itu rok terbelah, rok yang belum selesai dijahit. Itu kan belum selesai dijahit. Kalau selesai dijahit itu sempurna jahitannya. Itu tidak selesai dijahit. Nah pakai ini, itu dilarang dalam pesantren. Jangan ada protes. Dede, dilarang ki. Kalau kapan-kapan kalian protes dengan pakaianmu, ingat pesannya guru ta. Ilbas minathiya bima hadara. Pakai pakaian apa yang ada. Wala takun anidan, jangan keras kepala.
Apa yang dibawa dari rumah itu pakai, jangan mau pinjam-pinjam. Neleki temannya bagusnya bajunya temanku, mau juga pinjam ki. Ya biar itu bagus, nilai teman bagus, nak pakai temanmu cantik dilihat. Kalau kamu pakai baru dari sononya jelek, biar bagus, baju bagus jelek tunyi. Deh, jangan sembarang pakai. Wala takut nanti dan jangan keras kepala. Aja mutojo, jangan keras kepala. Wal jumlatul fi'liyah, wal jumlatul ismiyah, ini jumlatul ismiyah, ini jumlah ismiyah. Jumlatul ismiyah fi mahalli fi'liyah ismiyah. Jumlatul fi'liyah fi mahalli la mahalla la min al-i'rab ma'tufun ala jumlati ilbas minat yabi. Matuf ke jumlahnya ilbas minat yabi. Jumlahnya ilbas minat yabi ma hadar itu kan jumlah ibtidaiyah. Wala yajuzu laka. Anu baru. Asik. Bukan susu, Milo. Kalau ini setengah jam dingin nih, jadi tidak usah buatkan ke air panas. Jadi cukup kalau misalnya kalau anggap nih toh sudah aku minum, kemudian sudah pulang orang dari sekolah, masih ada sisanya minum baru cuci. Jadi cuci baru bawa ke musola kalau sore. Terus saya isi, kamu bawa ke musola. Karena kalau di sini terus besok pagi mau pakai. Jadi tugasmu itu ingat kena. Kalau ada sisanya minum. Allahumma ja'al hadzal ma'a tahuran lillahi nuran wa shifaan ajilan. Ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah air ini nuran, bercahaya. Syifaan ajilan, dan jadikan air ini sebagai obat syifaan ajilan, obat manjur kan? Manjur ya. Buat manjur tuh yang cepat sembuh. Ajilan itu cepat. Makanya itu ada istilah takjil, tuh. Kapan dipakai itu istilah takjil? Itu kalau buka puasa. Takjil. Itu takjil dari kata ajala yu'ajilu ta'jilan. Betul. Ini enggak percaya ini. Itu ajala yu'ajilu ta'jilan. Ajala yu'ajilu ta'jilan. Itu ajala artinya cepat. Apa maksudnya cepat? Itu dalam Islam sebenarnya. Ketika orang berbuka, kita dianjurkan untuk mempercepat buka. Sedangkan kalau sahur itu harus ditunda. Maksudnya apa? Kalau buka percepat buka, karena antara maghrib dan isya itu sempit. Cepat buka supaya cepat sholat. Tapi bukanya jangan cepat. Surga Ustaz cepat buka. Belum azan buka nih. Maksudnya itu kalau azan langsung buka. Jangan bilang masih kuat ya. Nanti beda sudah pas sholat maghrib baru buka. Tidak begitu. Kapan azan? Langsung minum, doa langsung minum. Gitu kalau buka. Kalau sahur dianjurkan menunda, diakhirkan. Jangan jam 3 makan atau tengah malam makan. Usahakan makan, makanya itu ada istilah sahur. Ada istilah sahur. Sahur itu apa? Makan sahur di waktu-waktu dekat imsak. Itu. Bisa tidak orang makan sebelum tidur? Sudah sholat tarawih makan, kemudian berniat. Bisa. Tapi bagusnya itu nanti di waktu sahur itu kita sudah istilahkan waktu sahur sekitar jam 3 sampai imsak. Bagusnya di situ sahur.
Kenapa? Fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Biar kamu tidak makan bisa tonji puasa, yang penting niat. Makan itu tidak termasuk syarat puasa. Yang termasuk syarat puasa itu adalah niat. Saya berniat. Kapan niatnya itu? Mulai dari maghrib sampai subuh. Mulai dari maghrib sampai awal imsak. Jangan pas azan baru niat, tidak sah kalau puasa wajib. Tidak sah. Kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitu shauma ghadin, tidak sah. Karena niatnya puasa ini khusus puasa, niatnya puasa itu harus di malam hari. Maksudnya di malam hari antar maghrib sampai ujungnya sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau terbit fajar shadiq tidak bisa miana. Makanya itu ada kata istilah imsak. Begitu di sahur. Itu juga sebenarnya kata sahur itu keliru itu. Bukan sahur. Yang benar adalah suhur. Suhur. Itu enaknya orang kalau belajar kaidah ya. Wadu itu alat yang dipakai untuk berwudu. Berarti air wudu. Kalau wudu itu pekerjaan wudu, seperti membasuh muka, mencuci tangan, mengusap rambut, itu namanya wudu. Sedangkan kalau airnya itu adalah wadu, namanya istilahnya bifathil wawi, wadu. Kalau sahur berarti alat yang dipakai sahur. Apa itu? Yang dimakan. Yang dimakan itu namanya sahur. Kalau perbuatan itu namanya suhur. Jadi kalau ada orang dipanggil untuk sahur, bukan janganlah sahur. Suhur. Maksudnya itu ayo suhur. Ayo kita melaksanakan suhur. Yang dimakan itu namanya sahur. Gitu. Baru tahu tuh. Wala takun anida, dan jangan keras kepala. Wala yajuzu laka. Apa ini? Kupu-kupu. Oh, mati. Ai. Tahu. Mana? Oh, itu. Siapa itu? Dari. Wala yajuzu laka. Yajuzu di situ kira-kira dijazam atau tidak? Tidak. Seandainya dijazam itu dibuang wawunya toh. Qala yakulu. Ketika dijazam menjadi yakul. Tola yatulu ketika dijazam menjadi yatul. Yajuzu ketika dijazam menjadi yajuz, dibuang huruf illatnya. Nah, di sini sudah jelas tidak dijazam, berarti itu menandakan lamnya di sini adalah lamun nafyi. Lam nafyi itu tidak beramal. Beda kalau la nahi itu beramal, fungsinya menjazam. La nahi tidak beramal, fungsinya la nafi tidak beramal, fungsinya maknanya tidak. Kalau la nahi maknanya jangan. Wala yajuzu laka, dan tidak boleh bagimu. Tidak boleh apa? Yajuzu an tukallifa, dan tidak boleh bagimu, tidak boleh apa? An tukallifa, membebani. Ini dari kata kallafa yukallifu, membebani. Kallafa tasrif, kallafa yukallifu taklifan taklafan tiklafan. Kallafa yukallifu. Ulang.
Kallafa yukallifu taklifan, taklifatan, taklafan, tiklafan, mukallafan, fahuwa mukallifun, wa dzaka mukallafun, kallif la tukallif, mukallafun, mukallafun. Minum. Minum nak minum. Susu. Minta maaf ya. Oh, minum cucu nak. Ada enak. Nah, susu. Sudah mandi? Ini di bunda. Di mana bunda? Mana bunda? Jamnya ambil ya. Pecah nanti. Baru dibeli. Pecah nanti. Tuh. Iya. Jauh dibeli, jauh di Alaska. Ambil ke dulu, panggil gitu itu yang di dalam. Ambil ke dulu. Sini. Iya, oke apa nak? Oh gitu. Ambil dulu gas, toh baru kasih itu. Lanjut, wala yajuzu laka an tukallifa dan tidak boleh bagimu membebani Siapa yang dibebani? Wali. Apa kurang situ wali? Apa situ wali? Walidah. Dan tidak boleh bagimu membebani orang tuamu mala taqata lahu bihi terhadap apa yang dia tidak sanggupi. Terkadang kita itu karena gengsi, dilihat teman tak punya pakaian yang bagus, dibeli di Shopee mahal, ditelepon orang tua teman, Pak mau kak beli begini. Tidak usah, pakai saja apa yang ada di ilos. Selama masih bagus itu pakaian yang bagus itu, bukan yang pakaian yang mahal. Nanti di sini ada bawahnya fa inna afdhala thiyabi. Pokoknya kalau orang belajar ini bagus sekali. Nanti kata selanjutnya wala tagurrannaka zinatu thiyab, dan jangan sampai perhiasan pakaian itu menipumu. Perhiasan pakaian maksudnya cantiknya pakaian itu menipumu sampai mau beli, padahal pakaian yang 1 juta sama pakaian yang 100.000 sama. Pakaian yang 1 juta dipakai sholat, pakaian yang 100.000 dipakai sholat, itu tidak ada bedanya. Pakaian 1 juta itu pahalanya lebih tinggi dibanding pakaian yang 100.000. Tidak ada begitu. Yang membedakan itu bagaimana suci tidak pakaianmu. Tidak ada dalam fikih itu paling bagus pakaian itu paling mahal. Tidak. Yang paling bagus pakaian itu adalah pakaian yang suci. Jadi biar itu pakai 1 juta kalau tidak suci. Apalagi kalau ada emasnya, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Tidak boleh. Haram. Makanya emas itu. Mau tahu tidak kenapa perempuan laki-laki dilarang, haram hukumnya pakai emas? Pernah saya jelaskan kayaknya? Kalau pernah terus saya deh. Dari tadi jatuh ini? Kamu tidak bilang?
Kamu kasih kode. Berarti data jatuh. Datar sekali. Wala yajuzu laka an tukallifa. Itu masalah emas, kenapa laki-laki dilarang pakai emas? Nanti kalau kita belajar fikih. Kapan? Masuk di asrama. Kalau tidak masuk asrama, enggak boleh apa. Wala yajuzu laka an tukallifa walidaka. Yajuzu fi'lul mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih wa fa'iluhu laka lam harfu jarrin ka majrurun bilam an tukallifa an harfu nasbin wa masdariyin tukallifa fi'lu mudhari'un mansubun bi an wa fa'iluhu irab singkat saja. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta wal masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Apa takwilnya kira-kira sini? Untuk mentakwil fi'il itu fa'il yang terkandung dalamnya itu dijadikan sebagai domir jar, domir yang berkerumun sebagai mudhofun ilaih. Berarti wala yajuzu laka kallafa yukallifu taklifan. Wala yajuzu laka taklifaka. Kallafa yukallifu taklifan. Berarti taklifaka. Wala yajuzu laka taklifaka. Wala yajuzu taklifaka. Apa lagi? Ala waladika. Dan tidak boleh bagimu membebani siapa? Membebani orang tuamu. Memberikan beban ala waladika kepada orang tuamu. Mala taqata lahu bihi. Mas itu apa kedudukannya? Walid tadi kan maf'ulun bih. Mas itu apa? Membebani orang tuamu. Apa yang dibebani? Sesuatu. Berarti ketika diartikan membebani orang tuamu itu belum sempurna. Makanya tukallifa di situ butuh dua maf'ul. Makanya isim mausul yang ada di situ fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsani. La-nya situ isim fil huruf. Kita ketemu lagi dengan la. Cuma yang membedakan la yang di atas pertama la takun menjazam kata sesudahnya. Yang kedua la yajuzu tidak menjazam kata sesudahnya tapi sama-sama bertemu dengan fi'il. Sedangkan yang ketiga la taqata itu bertemu dengan isim. Berarti dia bukan la nafi, bukan juga la nahi. La yang bertemu dengan isim apa itu? La nafiyatul lil jinsi. La nafiyatul lil jinsi, menafikan jenis. La nafiyatul lil jinsi. Ini termasuk i'rab apa? Rafa, nasab atau jar? Nasab. Isim-isim yang dinasab itu salah satunya adalah ismula. Nah, ini baru kita dapat tuh. Lah. Bagaimana cara menentukan bahwa itu adalah la nafiyatul lil jinsi? Satu, ketika la bertemu langsung dengan isim nakiroh. Coba apa pengertiannya? Apa pengertiannya ismula? Nah, di matan jurmiyah. Ambil matan jurmiyah coba. Mau apa Mika? Belum bisa selesai matan jurmiyah? Selesai nih? Nah, coba hafal lagi. Ismula huwa. Mau apa lagi? Saya juga. Maka kalian, saya dulu apa? Saya lupa. Tapi kau tahu maksudnya. Kalau kamu hafal tidak, maksudnya tidak. Kalau masih muda hafal ki. La ismula itu adalah
Isim la itu adalah isim nakiro yang bersambung langsung dengan la. Isim nakiro yang bersambung langsung dengan la. Coba ambil matan jurumnya dulu. Ambil matan jurumnya dulu. Nah, itu sini tuh. Babula, bab tentang la. I'lam, ketahuilah. Anna la tansibun nakirot, bahwasanya la itu menasab isim nakiro bighairi tanwin, tanpa tanwin. Biasanya isim yang tidak bertanwin itu ketika beralif lam. Yang kedua ketika mudhof. Yang ketiga ketika mabani. Berarti itu menunjukkan isimnya la itu dihukumi mabani. Catatan. Isimnya la itu dihukumi mabani. I'lam anna la, bahwasanya la itu menasab isim nakiro. Berarti itu menunjukkan yang jatuh setelah la, syarat yang pertama, yang jatuh setelah la itu harus isim nakiro. Karena kapan bukan isim nakiro berarti tidak berfungsi la-nya. Fungsinya la apa? Fungsinya la itu sama aja dengan fungsinya inna. Apa fungsinya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sekali lagi, fungsinya la nafiyatul lil jinsi sama fungsinya dengan inna. Apa itu? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang membedakan kalau la itu ada ketentuannya. Kapan? Apa ketentuannya la? Satu, la berfungsi sebagai tansibul isma wa tarfa'ul khobar ketika bertemu langsung dengan isim nakiro. Kemudian yang kedua, ketika isim nakironya itu menjadi isimnya la bighairi tanwin, tidak boleh bertanwin. Dengarkan dulu pengertiannya. I'lam, ketahuilah anna la tansibun nakirati bighairi tanwin, bahwasanya la menasab isim nakiro tanpa bertanwin. Idza, nah, ada idzanya. Berarti ada syaratnya. Idza itu termasuk adat syarat. Biru jazim, tidak menjazam. Idza, ketika basyaratin nakirota, ketika la itu bertemu langsung dengan isim nakiro. Jadi kapan ada la yang bertemu dengan isim nakiro, yang bertemu dengan isim, tapi isimnya ma'rifah, berarti la-nya situ berfungsi tidak? Kalau tidak berfungsi berarti tidak menasab isim dan tidak merofa khobar. Terus isimnya jadi apa? Karena tidak menjadi isimnya lah. Biasanya kalau tidak menjadi isim itu menjadi mubtada, kembali di awal. Sama halnya kana, buang kananya menjadi mubtada, ada kananya menjadi isimnya kana. Fahim? Yang kedua, walam tatakarror la, dan tidak berulang-ulang la-nya. Contoh, la rajulun fid dari, ada sini pala ya. Nahu la rajula fid dari. Ini contohnya ketika bersambung dengan isim nakiro. La rajula, rajula itu isim nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Karena isim nakiro langsung bertemu dengan la, berarti la-nya di situ berfungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Berarti rajula kedudukannya sebagai ismu la, mabni atau murab? Rajula ismula mabniun ala al-fathati atau mabniun ala ma yunsabu bihi. Apa itu mabni ala ma yunsabu bihi? Kalau saya jelaskan lagi ini ya. Nanti kalian bertanya sama senior Budi. Nanti bertanya gitu. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Yang jelas itu adalah mabni. Adapun yang dimaksud dengan mabniun ala ma yunsabu bihi, bertanya ke seniornya. Banyak bertanya ke kalau Anja banyak yang lupa kaidahnya. Banyak bertanya sama Tiffany, bertanya sama yang kelompok B itu agak kuat kaidahnya. Kayak Alia, Lerazak, Mufidah juga bagus. Ahla. Ya banyak bagus.
Yang penting buka-buka lagi catatannya. Rajula ismula mabniun ala fatati fi mahalli nasbin ismula. Fa illam tubashirha, dan jika tidak bertemu langsung dengan dengan isim nakiro, wajabar rofu, maka wajib rofa. Maksudnya wajib rofa berarti kedudukannya sebagai mubtada. Wa wajabat takror, dan wajib ulangi. La fi dari rajulun. Rajulun itu isim nakiro tapi tidak bertemu langsung. La fi dari rajulun, yang bertemu dengan la itu apa? Jar majrur. Isim nakironya nanti setelahnya jar majrur. Berarti ini namanya jumlah ismiyah. Jadi cuma namanya khobar muqaddam, fi dari khobar muqaddam, rajulun menjadi mubtada muakhir. Berarti itu menandakan lamnya di situ tidak berfungsi. Alasannya tidak berfungsi karena la-nya tidak bersambung langsung, tidak bertemu langsung. Bisa dipahami? Jadi syaratnya isim la, syaratnya la yang bertemu dengan isim itu berfungsi sebagai tansibul ism wa tarful khobar. Satu, ketika dia bertemu langsung dengan isim nakiro, bertemu langsung dan tidak berulang-ulang. Kenapa kalau berulang-ulangi? Kalau berulang-ulang boleh beramal, boleh tidak. Contohnya apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Berulang-ulangi. La haula, haula bertemu langsung isim nakiro, bertemu langsung dengan la. Wala quwwata, quwwata juga isim nakiro, bertemu langsung dengan la. Berarti itu boleh beramal, boleh tidak. Boleh dianggap isimnya la, boleh dianggap sebagai mubtada. Berarti kalau saya katakan la haulun wala quwwatun illa billah, bisa tidak? Bisa. La haulun mubtada yang dibana khabarnya, wala quwwatun juga mubtada. Makanya itulah haula wala quwwata itu banyak bacanya. Bisa dibaca la haula wala quwwata illa billah, bisa dibaca la haula wala quwwatun illa billah, bisa dibaca wala quwwatun wala haula illa billah. Bisa dibaca wala quwwat wala la haulun wala quwwatun illa billah, banyak. Kalau menjadi la haula wala quwwatun, la haula yang pertama menjadi isimnya la, wala quwwatun, quwwatun menjadi mubtada. La haulun wala quwwatun mubtada. La haula wala quwwatan bisa menjadi ma'tuf ki. Intinya banyak. Itulah bagusnya orang kalau belajar kayak tadi. Bisa dimaini. Yang penting mainnya indah, cantik. Jadi ada gambaran toh tentang isim la. Toh kota di sini sebagai ismula. Alasannya sebab dia adalah isim nakira yang bersambung langsung dengan la. Berarti ketika dia menjadi isimnya la, berarti ada khobar. Catatan juga ini. Khusus la, dia selalu khobarnya selalu berbentuk syibhul jumlah. Khobarnya selalu berbentuk syibhul jumlah. Itulah sebabnya la qata lahu di situ khobarnya la. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in atau nasbin? Raf'in atau nasbin? Raf'in fi mahalli raf'in khabaru la. Bihi jarun wa majrur. Lahu-nya situ kembali ke mana? Lahu-nya situ kembali. Siapa yang tidak sanggup? Nah, kembali ke walidah. Kasih tanda situ walidah. Bihi hi-nya situ kembali ke ma. Itulah yang menjadi menjadi aid. Lahu hu-nya situ kembali ke orang tua. Bihi kan artinya begini. Dan tidak boleh bagimu membebani orang tuamu terhadap sesuatu yang dia tidak sanggupi dengan hal itu, dengan sesuatu itu. Berarti lahu hu-nya situ kembali ke walidah, bihi hi-nya situ kembali ke
Ma itulah yang menjadi aid. Fal jumlatul fi'liyah la taqata lahu, jumlatul ismiyah la taqata lahu fi mahalli la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Mulai dari pertama, ilbas minathiyabi ma hadara. Pakailah pakaian apa yang ada. Pakailah pakaian apa yang ada. Wala takun anidan, dan jangan keras kepala. Wala yajuzu laka, dan tidak boleh bagimu. Tidak boleh apa? Fa'il dari yajuzu itu adalah tukallifa, an tukallifa. Masdar muawwal an tukallifa. Dan tidak boleh bagimu membebani walidaka, membebani orang tuamu, ayahmu, bapakmu, walidah, bapakmu. Ma la taqata lahu bi, terhadap sesuatu yang ia tidak sanggupi. Jangan dipaksa-paksa orang tua kalau tidak sanggup. Apa bedanya walidun dengan abun? Apa artinya walidun? Abun? Apa bedanya abun dengan walidun? Kalau ada yang jawab ki, alhamdulillah. Hah? Apa bedanya abun dengan walidun? Kalau walidun itu ayah, bapak tak yang penyebab kita lahir. Nah, bukan ya lahirkan kita, tapi penyebab kita lahir. Sedangkan kalau abun bisa bapak, bisa paman, pokoknya abun itu bisa istilahkan sifat orang yang mendidik kita. Abun itu orang yang mendidik kita. Berarti saya bisa abunmu. Ini abukunna. Saya adalah bapak kalian karena saya mendidik kalian. Saya tidak membesarkan kalian, tapi saya tidak membesarkan kalian dari segi jasmani, tapi saya membesarkan kalian dari segi rohani. Itu namanya abun. Itulah sebabnya ketika ada pernah sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku meninggal dalam keadaan kafir, tidak Islam. Apakah bapakku masuk dalam neraka? Di mana bapakku? Di neraka atau surga? Jawabannya Rasulullah, inni abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Pertanyaan, bapaknya Rasulullah di mana? Di neraka? Tidak. Itulah yang disalahpahami. Begitulah orang kalau tidak tahu nausorob, tidak tahu balau. Itu yang disalahpahami orang yang tetangga yang selalu itu yang disalahpahami. Katanya bapaknya Rasulullah itu di neraka. Kenapa bisa di neraka? Karena hadis Rasulullah katakan sesungguhnya bapakku. Rasulullah sendiri katakan dia tidak tahu yang dimaksud di situ abi adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Pamannya ya Rasulullah, pamannya yang sangat mencintai Rasulullah sehingga sekalipun Abu Thalib itu tidak sempat masuk Islam, tapi Abu Thalib sangat mendukung apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh keponakannya, yaitu Muhammad Rasulullah. Makanya yang dimaksud di situ Nabi bukan Abdullah, tapi yang dimaksud di situ Nabi adalah Abu Thalib. Kenapa bisa Abu Thalib? Saya kan tadi sudah katakan, kata abun itu tidak selamanya orang yang melahirkan. Abun itu juga orang melahirkan itu sama ji. Nah, sekalipun dari mamanya, tapi kan ditransfer. Dia mau ke itu dia bahas ini. Apa tadi bahas? Kan tidak selamanya kata abun itu bapak, tidak selamanya. Pokoknya semua yang mendidik itu namanya bapak. Paham tuh? Pernah dengar Abu Hurairah? Hah?
Kalau bilang kayak Abu Hurairah, bapaknya kucing. Betulkah bapaknya kucing? Berarti Abu Hurairah melahirkan kucing, begitu kah? Tidak. Dimaksud Abu Hurairah karena dia sangat cinta dengan kucing. Cinta sama kucing itu Hurairah kucing, Kitun juga kucing. Kitun kucing liar. Kucing yang tidak anu. Kalau Hirun itu kucing yang comel. Kucing comel, kucing-kucing yang lucu. Nah, kemudian itu dia bersigot tasgir. Tasgir itu kecil. Hurairah, berarti itu menunjukkan kucing kecil. Sudah comel, kecil lagi. Itu namanya. Itulah yang selalu dibawa oleh Abu Hurairah yang sangat disenangi oleh Abu Hurairah. Makanya dikasih nama Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan berarti bapaknya kucing. Jadi ingat itu perbedaan walid dengan abun. Walidun, orang yang penyebab kita lahir. Abun, bisa juga orang yang mendidik kita. Orang mendidik kita. Bisa dipahami? Itu. Jadi itu inna abi wa abaka, pokoknya bapakku itu bukan Abdullah. Kenapa bukan Abdullah? Satu, masa Rasulullah dari sperma yang tidak suci? Paham? Itu yang pertama. Tentunya sesuatu yang suci pasti datangnya dari suci. Sesuatu yang suci pasti lahir dari yang suci. Ada kambing, anak kambing. Ada anak anjing, tapi bentuk kambing. Ada anak anjing tapi bentuk kambing. Itu kambing najis atau tidak? Najis. Kenapa bisa? Nah, kambing. Iya najis karena dia lahir dari anjing. Sekalipun bentuknya bentuk kambing. Begitu dengan Rasulullah. Rasulullah suci. Orang tuanya juga suci sebab Rasulullah suci. Saya dipahami? Orang tuanya suci sebab Rasulullah juga suci. Makanya itu. Yang kedua, Rasulullah kan belum lahir. Rasulullah belum lahir, orang tuanya, bapaknya meninggal. Berapa bulan dikandung Rasulullah, bapaknya meninggal? 2 atau 6 bulan? 6, kalau bukan 2, 6. Nanti buka-buka kita. Saya juga lupa. Intinya masih dalam kandungan. Sedangkan orang yang tidak pernah dapat syariat, orang yang masih hidup saja sampai sekarang, kalau tidak pernah mendengar syariat Islam, ketika dia meninggal, dia tidak masuk dalam neraka. Karena kenapa? Tidak sampai Islam ke dia. Makanya itu kalau ada orang sholat baru joget-joget. Selama dia tidak pernah mendengar bahwa dalam sholat itu harus khusyuk, tidak boleh bergerak, sebab dia dari pegunungan langsung turun dari gunung. Maksudnya dari pegunungan itu dari tempat terpencil yang tidak ada Islam masuk. Kemudian turun ke gunung, masuk Islam, turun dari gunung, masuk Islam, langsung disuruh sholat. Dia kan tidak tahu bagaimana cara sholat. Kalau salah-salah cara sholat, kira-kira dosa tidak? Tidak dosa karena dia kadang jahil. Jahil itu yang dimaksud adalah yang tidak pernah dapat syariat Islam, tidak pernah dapat ilmu Islam. Makanya dimaafkan. Masa orang tuanya Rasulullah dikatakan masuk neraka? Nah, duluan yang meninggal bapaknya daripada lahirnya Rasulullah. Sedangkan yang membawa kebenaran adalah Rasulullah. Jadi itu. Nanti kalau kalian keluar, ingat itu. Yang sampai masuk di banyak itu tempat organisasi yang selalu buat kajian. Janganlah Loki asal dengar. Jangan asal dengar. Jangan sampai bapaknya Rasulullah ternyata masuk neraka. Tidak. Sudah gue sampaikan ini. Pesan saya, kapan-kapan kalian keluar, ada hal-hal yang didengar yang bertolak belakang dengan pondok, dengan DDI, kembali ke Mabda, kembali ke DDI, maksudnya bukan kembali sekolah. Tanyakan ke guru
Ada ku dengar begini Ustaz. Cocok ke begini. Jangan juga biasakan share-share di Google. Setiap ada masalah bertanya ke Google. Itu yang di Google orang yang kasih masuk. Toh? Blog buat blog itu yang di Google itu orang kasih masuk, dan kebanyakan orang yang tidak sepaham dengan kita berselawat itu kalau pakai sayyidina bid'ah. Karena Rasulullah itu tidak pernah perintahkan pakai kata sayyidina. Memang Rasulullah tidak pernah perintahkan pakai sayyidina. Dalam hadis cuma dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebagai ta'zim, kita sebagai hambanya, apa salahnya kalau kita mengatakan pemimpin kami? Guru tidak pernah mengatakan saya adalah anda guru tidak pernah. Tapi kalau misalnya guru Farid toh Al-Mukarram tidak pernah katakan saya adalah anda guru. Kalau misalnya buat ke video ucapan, kata-katanya guru begini, saya atas nama Muhammad Farid Tua. Jadi berarti kalau kita panggil guru namanya dipanggil, karena bilang guru saya Muhammad Farid Tua, jadi mau panggil Farid. Farid, astagfirullah. Aduh, saya kedut tuh mana gue. Enggak. Tapi guru tidak pernah perintah panggil saya guru tidak pernah tuh. Tapi kenapa kita muridnya panggil guru? Karena itu sebagai takzim, sebagai pengagungan. Jadi kapan-kapan kalian dengar itu di luar hal-hal yang bertentangan dengan DDI, bertanya. Tidak usah bertanya ke Google, bertanya ke Ustaz. Apalagi sekarang gampang sekali kalau mau cari Ustaz. Kalau mau cari gampang. Hilang nomorku gampang sekali itu. Selama saya masih ada di dunia, panjang umur. Amin. Selama saya masih ada di dunia, itu mau cari di YouTube, cari. Ustaz, saya ini nomor WA tak. Kalau hilang, kalau kalian sudah jauh pergi tuh ke luar negeri ke Amerika hilangin nomor teleponku, hilangin nomor WA aku, minta di Facebook, minta di minta di YouTube situ. Komen videomu. Iya. Ustaz saya ini ya. Jadi begitu kembali ke mabda. Oke. Untuk kajian hari ini kita cukupi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna fi ma tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum Pak Ustaz, sehat walafiat bersama santriwati Bulampang. Amin. Jangan lupa share. Bantu share. Lucu ya sedih video kan.